Wang tua tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan tatapan bingung, "Nak, kungfumu sangat kuat, kamu pasti telah diinstruksikan oleh seorang guru terkenal. Atau apakah itu para tetua para master, bukankah mereka mengajarimu ini?" Liu berkata, "Tentu saja saya melakukannya, tetapi tuanku mengatakan bahwa dalam kursus seni bela diri, tidak ada yang bisa terus mengulanginya. Jalan para pendahulu, dan seseorang harus belajar dari kekuatan orang lain untuk berhasil. Ini lebih dinamakan jangka panjang dan mengasyikkan. Untuk dapat mengucapkan kata-kata ini membuktikan bahwa tuanmu adalah orang yang luar biasa. Sementara, Wang tua setuju, ketika saya menyelesaikan jarum, Anda bisa datang ke rumah saya bersama saya akan memberi Anda catatan yang telah saya latih selama beberapa dekade terakhir." Liu tersenyum puas, "Tidak terlalu. Tidak bisakah kamu mengucapkan terima kasih?" Wang tua semakin merasa dan mengobrol dengan Liu. Ini adalah hal yang sangat marah. "Firaun, penyakitmu telah kuobati, apakah aku perlu mengucapkan terima kasih? Aku tidak membutuhkannya." "Tentu saja tidak, jangan lupa, kamu harus mengandalkanku untuk menggendongmu kembali nanti." 3 jam kemudian, Firaun menyelesaikan jarumnya, dan Liu membawanya keluar dari Universitas Sains dan Teknologi. Rumah Lao Wang benar-benar tinggal bersebelahan dengan Universitas Sains dan Teknologi, sebuah komunitas bernama Downhill. Meskipun Lao Wang adalah presiden Universitas Sains dan Teknologi, rumahnya hanya kurang dari 90 meter persegi, dekorasi di rumahnya juga sangat sederhana, dan banyak furnitur yang relatif ketinggalan zaman. Benar saja, dia adalah orang tua yang kesepian yang tidak memiliki ayah, ibu, dan anak. Keluarganya sangat sederhana. Liu meletakkan raja tua di tempat tidur di kamar tidur, melihat sekeliling, dan mengatakan omong kosong. Wang tua mengutuk dalam hati, di mana kita miskin. Hanya saja furniturnya agak tua, dan semuanya bersih, bagaimana Anda bisa tahu bahwa kami sudah tua? Yang kamu inginkan ada di baris paling atas rak buku di ruang tamu. Ambil sendiri. Kamu bisa membacanya di sini selama 2 jam. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku." Firaun tidak repot-repot berdebat dengan Liu. Liu tersenyum dan bergegas ke ruang tamu. Catatan latihan Lao Wang adalah buku 16 catatan besar, yang mencatat pengalamannya berlatih seni bela diri sepanjang hidupnya. Setelah Liu menemukannya, dia duduk di ruang tamu dan melihatnya, bertanya sambil melihat. "Firaun, suara tulang dan otot yang Anda rekam di sini adalah standar untuk mengubah energi, tetapi saya berlatih ke tingkat otot dan tulang sejak setahun yang lalu. Mengapa saya tidak menembus ke tingkat energi transformasi?" tanya Liu. Suara Lao Wang datang dari kamar tidur, otot dan tulang bersenandung bersama. Artinya kondisi fisik telah mencapai standar transformasi jin, dan tidak benar-benar menguasai jin. Untuk mencapai transformasi jin, ki batin harus benar-benar ditembus ke dalam tubuh, sehingga seluruh tubuh tidak memiliki energi. Ini bukan level tinju. Saya mengerti segalanya tentang Anda, sama saja jika Anda tidak mengatakannya. Liu tiba-tiba berseru, ternyata ada hubungannya dengan kekuatan organ dalam, Tiger Leopard, latihan khusus latihan organ dalam, ini bagus. Akhirnya menemukan hal intinya. Kakak. Tepat ketika Lao Wang memuji Liu, tiba-tiba terdengar suara kunci di pintu. Sepertinya ada yang membuka kunci, tetapi tidak bisa membukanya. Lalu terdengar suara gemuruh seorang wanita dari luar pintu, "Firaun, buka pintunya, apa yang kamu lakukan di rumah? Apakah kamu menemukan wanita lain? Bagaimana situasinya?" Liu dengan cepat menggulung catatan itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. "Tidak bagus." Segera setelah itu, suara Wang tua terdengar lagi, "Liu, lompatlah dari jendela dan pergi." Anjing. Liu ingin sekali bergegas ke kamar tidur, dan memukuli Lao Wang, "Di lantai 23 rumahmu, kamu menyuruhku melompat keluar jendela dan pergi." Firaun. Wajah lama memerah, "Ya lantai 23, tapi dengan skillmu, seharusnya tidak sulit untuk turun." "Tidak sulit, tapi tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Ini siang bolong, aku tidak ingin berpura-pura menjadi Spider-Man, siapa orang di luar. Dia adalah..." Boom. Sebelum Lao Wang dapat mengungkapkan identitas wanita di luar, pintu ruang luar ditendang dengan keras. "Aku pergi. Aku akan pindah ke pintu ketiga tahun ini." Wang tua memiliki sakit hati di wajahnya. "Orang besar macam apa ini, berani datang kepadamu untuk menjadi liar?" Liu benar-benar sedikit bingung. Kungfu Lao Wang berada pada tingkat energi transformasi. Jika tingkat ini ditempatkan di mana saja di negara ini, dia adalah master kelas 1. Bagaimana dia bisa diganggu seperti ini oleh seorang wanita? Segera setelah itu, aroma parfum yang kuat datang dari luar, disertai dengan suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah. "Firaun, kamu adalah pria yang waras, kamu." Seorang wanita menuangkan air kotor ke Firaun dan berjalan ke pintu kamar, tetapi ketika dia melihat Liu, dia tertegun, dan kemudian berteriak, "Ya Tuhan. Ini bukan seorang wanita, Firaun, kamu sangat pandai dalam hal itu." Puff. Lao Wang dan Liu tersentak pada saat yang sama, apa nama mulut ini? Wanita yang berdiri di pintu kamar tidur itu tampak seperti baru berusia awal 20-an. Rambutnya yang panjang dan halus diwarnai dalam 5 atau 6 warna, merah, hijau, ungu, dan putih. Sebenarnya, gadis ini sangat cantik.
Dan dia sangat cantik. Dari sudut pandang keindahan fitur wajah, itu tidak jauh lebih baik daripada yang Siren dan Jiaki. Hanya saja dia berpakaian sangat berbeda, tidak hanya rambutnya yang super mencolok, dia juga memiliki 7 giwang di telinga kanannya dan lipstik hitam di bibirnya yang seksi. Yang lebih tidak dapat diterima adalah gadis itu mengenakan t-shirt tanpa lengan dengan tengkorak di bagian atas tubuhnya, dan celana jeans biru tua di bagian bawah tubuhnya. Dan akar. Hal semacam itu membuat gadis ini semakin seksi. Dalam gaun ini, gadis itu juga mengenakan sepasang sepatu hak tinggi setinggi 8 cm. Awalnya, tinggi gadis itu hanya sekitar 1,62 meter, tetapi dengan sepatu hak tinggi ini, tingginya mencapai 1,7 meter, dan dia terlihat sangat seksi. Jika itu masalahnya, bukan apa-apa. Hal yang paling tidak bisa diterima adalah gadis itu memegang pipa baja di tangan kanannya. Itu benar, itu adalah jenis pipa baja yang sering digunakan para hooligan dan gangster untuk bertarung dalam kelompok. Kakak, saya pikir Anda. Diam. Liu ingin menjelaskan, saudara Liu tidak ada hubungannya dengan orang tua ini, saya pikir Anda salah paham. Tetapi sebelum Liu selesai berbicara, dia disela oleh gadis itu, yang menunjuk Liu dengan pipa baja. Firaun, pria ini memiliki hobi yang sangat istimewa. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu, aku akan memberikannya kepada ibuku. Hehe. Liu sangat marah sehingga dia menoleh untuk melihat Lao Wang. Firaun, gadis ini peduli padaku meminta uang, berapa banyak yang kamu berikan padaku? Lao Wang sangat marah sehingga bibirnya mengaum, dan dia berbaring. Tempat tidur dan berkata dengan marah, seorang An berhenti bermain-main, ini adalah teman sekelas dari Universitas Sains dan Teknologi, dia. Jangan berbohong padaku. An berkata dengan ekspresi tidak senang, kalian siswa dari Universitas Sains dan Teknologi, berani berbicara dengan Anda seperti ini. Anda ingin berbohong kepada saya, maka saya hanya. An ini benar-benar kejam, dan dia hanya mengucapkan setengah dari kata-katanya, tiba-tiba mengangkat baja pipa di tangannya, dan menghantamkannya ke kepala Liu. Pipa baja ada di udara, dan ada embusan angin kencang. Jika dia dipukul, bahkan jika Liu sangat terampil, dia akan hancur ke tanah. Tetapi jika Anda dapat memukul Liu kali ini, tentu saja tidak. Liu angkat tangannya dan meraih pipa baja di tangannya, tetapi kali ini Liu mengerutkan kening, karena dia merasakan. Ledakan, menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa, menunjukkan bahwa Kung Fu An pasti tidak lemah. An, apakah kamu benar-benar akan marah padaku? Ketika Wang Tua meneriakkan kalimat ini, wajahnya memucat lagi. Firaun, tenanglah, aku sudah melihat apa yang gadis ini harus lakukan denganmu. Kamu terlalu menyayanginya, mengapa kamu tidak membiarkan aku mendisiplinkannya untukmu? Liu menoleh dan melemparkan ke Firaun. Tampilan yang menghibur. Firaun benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun saat ini, jadi dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Liu. Pada saat ini, An juga mencoba merebut kembali pipa baja itu, tetapi kekuatan Liu terlalu besar, dia tidak bisa menariknya kembali, dia hanya bisa mengancam dengan kata-kata, nak, lepaskan tanganmu, atau ibuku akan benar-benar membunuhmu. Gadis kecil, kamu sangat kasar. Liu juga menunjukkan sikap merendahkan dan berkata, aku bisa saja mengabaikan bagaimana kamu menyiksa Lao Wang, tetapi kamu membawaku masuk, bukan? Padaku lagi lakukan, hati-hati aku akan memukulmu. Saat berbicara, Liu tiba-tiba melepaskan, tepat pada saat ini, An juga menarik pipa baja kembali dengan seluruh kekuatannya, tetapi ketika dia menarik kosong, An tiba-tiba terduduk mundur dan terjatuh. Aduh! An menjerit kesakitan ketika dia jatuh, dan ada tatapan cemberut di matanya yang seharusnya tidak dimiliki seorang gadis. Dia, duduk di tanah, tiba-tiba mengangkat tangannya. Suara mendesing. Pipa baja tergantung dengan suara angin dan terbang menuju Liu. Liu menyamping menghindari pipa baja, tapi kemudian An melompat, menendang kaki kanannya tinggi-tinggi, dan menendang sepatu hak tinggi 8 cm ke tenggorokan Liu. Langkah kejam seperti itu membuat Liu sedikit kesal, Liu tiba-tiba miring ke depan, memegang pergelangan kaki An dengan bahu kirinya, dan pada saat yang sama tangan kanannya menggenggam leher putih saljunya dengan keras. Ding ding deng. Liu bergegas maju 3 langkah, langsung memaksa An ke dinding, ditambah salah satu kakinya dibawa oleh Liu di pundaknya, yang sebenarnya membentuk situasi seperti dinding standar. Pada saat ini, wajah An memerah, dan dia berteriak keras, lepaskan aku, bajingan, kamu mati. Tampar. Liu mengabaikan apa yang An teriakkan, dan bahkan mengayunkan tangan kirinya dan menamparkan pantat kecilnya. Pada saat ini, An kehilangan suaranya sejenak, dan seluruh orang tercengang. Terkunci. Segera setelah itu, suara tamparan terdengar lagi, tangan Liu cukup berat, dan pantatnya yang bulat bergetar hebat di bawah bungkusan jeans. Kamu berhenti. Tampar. Yang ketiga terdengar. Leher An merah saat ini, dan wajahnya penuh rasa malu. Pada saat ini, Liu benar-benar mengangkat tangan kirinya di depannya, dan berkata sambil tersenyum, tanpa diduga, pantatmu cukup elastis. Aku akan membunuhmu. Tampar. Bajingan, bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? Tampar. Anda, Bu, apakah saya salah? Tampar. Bajingan, bajingan, kamu memukulku setiap kali aku mengatakan sesuatu, apakah kamu tahu siapa aku?
An tidak tahan lagi, dan air mata mengalir di matanya. Kali ini, Liu tidak bertarung, tetapi berkata dengan percaya diri, aku melihatnya lebih awal, kamu adalah selir Lao Wang. Aku adalah putrinya, dia adalah putriku. An dan Lao Wang berteriak bersamaan di jalan saat ini. Uhuk-uhuk. Liu terbatuk 2 kali, wajahnya tidak merah atau putih, dan berkata, saya menebaknya sejak lama, sebenarnya, saya baru saja bercanda. Ah puff. Ah, apakah kamu sedang bercanda? Wajah Firaun menjadi hitam saat ini, meskipun putrinya terlalu berlebihan bagi ayahnya, bahkan seperti musuh, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah putrinya. Di depan seorang ayah, Liu, putri orang lain, masih memukul pantatnya, ayah manapun di dunia ini akan menjadi gila. Firaun, jangan marah, jika kamu marah, aku akan menyembuhkan penyakitmu dengan gratis. Liu menoleh dan menghibur Firaun, putrimu memperlakukanmu dengan sangat buruk, bahkan jika aku memukulnya beberapa kali, itu akan baik-baik saja. Bantu kamu mendidik putrimu, kan? Jika kamu tidak puas, aku tidak akan memanggilmu jika itu masalah besar. Fiuh. Lao Wang dengan cepat menarik napas dalam-dalam, tetapi tatapannya ke arah Liu sangat tidak baik. Apa? Gadis kecil, jangan menatapku. Setelah menenangkan Wang tua, Liu berkata kepada An lagi, jika kamu tidak melakukan apapun padaku, aku akan membiarkanmu pergi sekarang, tetapi aku harus membuat jelas, jika kamu masih marah padaku, jangan salahkan aku karena terus memukulmu. Dan lain kali, buka celanamu dan pukul. Huh. An tersipu dan mendengus. Jika Anda tidak menjawab saya, maka Anda dapat terus mempertahankan postur ini, kata Liu. Lepaskan aku, nona tua. Tidak, tidak, aku tidak akan melakukan apapun denganmu, kata An sambil menggigit giginya. Ini hampir sama. Liu melepaskan tangannya dan mundur selangkah. Panggilan. Setelah An keluar dari keadaan terbentur dinding, dia menarik napas dalam-dalam, tetapi dia masih menatap Liu, seolah-olah dia berkata, kamu tunggu ibuku. Lao Wang sedang berbaring di tempat tidur dan berkata dengan lemah, saya telah menyiapkan biaya hidup untuk Anda bulan ini, jadi saya akan meletakkannya di meja samping tempat tidur dan mengambilnya sendiri. An mendengus dingin, berlari dan membuka laci meja samping tempat tidur, dan mengeluarkan amplop kertas kraft darinya. Melihat ketebalannya, seharusnya 10.000 yuan. Setelah mengambil uang itu, An melarikan diri seperti angin tanpa menoleh ke belakang. Aku berkata Lao Wang, kamu sangat tua, mengapa putrimu begitu muda? Dan dia memperlakukanmu dengan sangat tidak hormat. Liu memandang Lao Wang, dengan ekspresi gosip yang kuat di wajahnya. Dengan baik. Lao Wang menghela nafas, membuka kotak obrolan, dan berbicara tentang sejarahnya, saya mendedikasikan paruh pertama hidup saya untuk tentara. Saya dulu seorang tentara. Saya minta maaf untuk ibu dan anak perempuan mereka. Beberapa jam kemudian, Lao Wang menutup mulutnya karena kelelahan. Dimengerti, Firaun, saya memberi Anda rasa hormat yang pantas Anda dapatkan sebagai seorang prajurit. Liu memberi hormat militer yang serius. Lupakan saja, tolong bantu aku. Mengerti, kamu istirahat, aku akan mencari seseorang untuk membantumu mengganti pintu dengan yang baru. Juga, jika kamu punya kesempatan, bantu aku mengurus An, ini anak terlalu memberontak, dan... Ketika Liu meninggalkan rumah Lao Wang, hari sudah malam, dan setelah kembali ke rumah Yang Siren menjerat Liu seperti harta karun. Liu, apakah kamu tahu identitas asli Raja Tua itu? Kamu tahu. Tentu saja tahu, hihi. Ketika kamu dan Raja Tua itu berkelahi, aku terus mengintip, dan aku akan memberitahumu jika kamu mohon padaku. Siapa kamu? Potong. Aku tahu ketika kamu mengintip. Seorang master seperti Wang Tua, tentu saja, juga menemukanmu. Yang Siren menutup hidung kecilnya, merasa sangat tidak senang, kalau begitu, apakah Anda tahu identitas sebenarnya dari Lao Wang? Apakah Anda harus memohon kepada Anda untuk memberi tahu saya? Liu tersenyum tentu saja, tolong mohon padaku. Yang Siren tampak penuh harap. Tapi Liu melambaikan tangannya, jika kamu terlalu banyak berpikir, aku mohon. Kamu. Pada saat ini, ponsel Liu tiba-tiba membunyikan nada yang cepat. Liu dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan sebuah pesan muncul di layar ponselnya, Bos, saya menemukan Dr. Si, dia ada di Dinasti Hotel di Kabupaten Niuxian. Itu. Dia. Liu dengan cepat meletakkan teleponnya, berbalik dan berjalan keluar. Hei, kenapa kamu pergi? Yang Siren bertanya dengan keras. Ayo pergi, apa kamu mau ikut denganku? Pergi. Haha. Liu tertawa dan berjalan keluar, tetapi suaranya kembali, Saudari Siren, kamu cemburu lagi. Pergi. Yang Siren sangat marah sehingga dia memukul sandaran tangan sofa, tetapi setelah menggedor sebentar, Nona yang tiba-tiba menjadi tenang, bajingan ini, dia berbohong padaku, dia sengaja menggunakan metode ini untuk menyingkirkanku, itu keji. Tampaknya Yang Siren benar-benar tidak bodoh, dan dia sangat pintar, jadi aku menemukan jawabannya. Begitu cepat sangat disayangkan bahwa ketika dia mengejar, tidak akan ada bayangan Liu. Pada saat ini, Liu telah mengendarai Mercedes-Benz GLC keluar dari komunitas Villa Gunung Siam. GLC ini masih dimiliki oleh Mayuna, dan sekarang telah menjadi mobil eksklusif Liu.
Dibutuhkan 2,5 jam perjalanan dari kota center ke Kabupaten Niuxian ketika Liu tiba di Hotel Dinasti Niuxian, hari sudah benar-benar gelap. Setelah memarkir mobil di tempat parkir bawah tanah, Liu baru saja melompat keluar dari mobil ketika suara yang menyenangkan terdengar di telinganya. Bos, lantai 9, 912. Liu mengangkat tangannya dan menekan lubang telinga, dan berkata melalui komunikator sensor saraf yang sangat kecil, Irene, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih bos atas pujiannya, bayinya juga menyiapkan makan malam untuk bos, ada yang terbaik. Teripang kukus memiliki efek afrodisiak yang hebat. Suara Irene terdengar lagi. Sudut mulut Liu mengangkat senyum jahat, dan dia berbalik untuk melihat kamera pengintai di kiri atas. Kamera secara otomatis mengikuti arah gerakan Liu. Dapat dilihat bahwa sistem pemantauan keamanan Hotel Dinasti ini tampaknya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Irene. Seperti yang diharapkan dari peretas terbaik di dunia bawah kita, kata Liu pada dirinya sendiri. Namun, di telinga Liu, suara cuka terdengar, Baby bukan hanya peretas terkuat di dunia bawah, tetapi juga keberadaan peringkat ketiga dalam daftar peretas dunia. Haha. Liu tersenyum dan naik lift. Setelah tiba di lantai 9, pintu 912 telah dibuka terlebih dahulu. Seorang dengan tinggi 1,7 meter, hanya mengenakan gaun tidur tule, bersandar di pintu dan menunggunya dengan senyum di wajahnya. Si cantik berambut pirang ini, yang kulitnya lebih putih dari susu di bawah cahaya, secantik bidadari dalam mitologi barat. Liu melangkah maju, mengangkat tangannya untuk mengaitkan dagu runcing Eriner, dan mencium dahinya dengan lembut. Jika Yang Siren melihat tindakan ini, dia pasti akan menjatuhkan rahangnya, ternyata bajingan ini juga memiliki sisi yang lembut. Bos. Irene mengulurkan sepasang lengan lotus di pinggang Liu dan membenamkan wajahnya yang cantik ke dadanya. Oke, waktu untuk bertingkah seperti anak manja telah berlalu, ayo berbisnis. Liu tersenyum dan menepuk punggung Eriner yang cantik. Maukah Anda memberi bayi itu 5 detik lagi? Oke. Setelah 5 detik, keduanya memasuki ruangan bergandengan tangan. Di kepala tempat tidur besar, ada komputer laptop, gambar di komputer adalah ruangan lain, seorang pria parubaya, berbaring. Di jubah mandi atas ranjang, seolah menunggu sesuatu. Liu duduk di depan komputer, dan Irene duduk di pangkuannya dengan sangat erat. Bos, apakah itu dia? Irene bertanya. Liu mengangguk, ini dia, ini menarik. Bajingan ini bersembunyi begitu dekat dengan kota center, dan dia tampaknya cukup nyaman, dia tampaknya sedikit tidak takut. Bos, orang ini sebenarnya sangat berbahaya. Irene berkata, dalam jubah mandinya, ada ratusan jarum bulu lembu beracun yang disembunyikan. Jika seseorang ingin menangkapnya, mereka harus mempertaruhkan nyawanya dengan diracuni. Untungnya, bayi ini tidak terburu-buru untuk melakukan sesuatu padanya, tetapi dia diam-diam memasang kamera lubang jarum di kamarnya, kalau tidak aku tidak akan tahu rahasianya. Katamu, seorang dokter ahli, dia tidak belajar kedokteran dengan baik, mengapa dia harus mempelajari item pertahanan diri yang begitu beracun? Liu sepertinya bertanya pada Eriner, juga bertanya pada dirinya sendiri. Irene berkata, bos, apakah Anda memperhatikan bahwa dokter si ini terlihat seperti seseorang? Seperti siapa dia? Seperti Gonzales di Dark Wanted, orang yang meracuni lebih dari selusin bos super di dunia bawah tanah barat. Keberadaan. Ketika Eriner berbicara, dia mengetuk beberapa kali pada keyboard komputer, dan halaman web khusus muncul dari layar komputer. Di halaman layar ini, formulir yang disebut Dark Wanted ditampilkan. Informasi Gonzales ada di kolom ketiga formulir ini, termasuk nama, usia, dan foto. Hanya saja Gonzales di foto itu berambut coklat, dan hidungnya lebih tinggi dari Dr. Si, lebih mirip orang barat. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, penampilan keduanya benar-benar terlalu dekat. Yirong. Segera setelah itu, Liu dan Irene meludahkan dua kata pada saat yang bersamaan. Ya, itu Yirong. Dokter Si ini adalah Gonzales. Dia berasal dari timur. Artinya, dia adalah pembunuh peringkat kelima di dunia bawah tanah barat, dan terkenal sebagai kalajengking, kata Irene. Liu berkata, jika itu dia, kita masih bisa menghasilkan sedikit uang. Orang ini ada di surat perintah gelap, tapi dia bisa membawa hadiah hingga 100 juta dolar AS. Bos, Anda masih sangat menyukai uang. Hei. Pada saat ini, Irene tiba-tiba mendengus. Dia mengetuk keyboard beberapa kali dan keluar dari halaman Dark Wanted, yang kebetulan dibekukan di halaman hadiah lain. Bos, seseorang telah menawarkan hadiah 500 ribu dolar untuk membunuhmu. Eriner menunjuk ke pelindung komputer dan tertawa terbahak-bahak. Ada juga ekspresi main-main di wajah Liu, bunuh aku. Kamu hanya menawarkan hadiah 500 ribu. Iya, tidak ada yang tahu bahwa bos dunia bawah itu bernama Liu. Senyum Irene sangat menawan, dadanya membuncit tule bergoyang dengan lembut. Bos, apakah Anda ingin saya mengirim pemberitahuan di sini, mengatakan bahwa Liu yang saat ini berada di Huaxia adalah bos dunia bawah? Tidak, hal semacam ini. Kata-kata Liu di tengah jalan berbicara, matanya melebar. Karena halaman hadiah secara otomatis disegarkan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa tugas hadiah untuk Liu diterima. Hanya ada satu kata dalam nama IP yang menunjukkan bounty berikutnya, Poison. Bisakah kamu mengetahui alamat IP sebenarnya dari racun ini? Tentu saja.
Sebagai hacker ketiga di dunia bawah tanah, Irene menempatkannya jari bersama-sama gerakan, buat keyboard tinggi dan mencicit, dan hasilnya keluar setelah sedikit usaha. Meskipun orang ini menggunakan selusin IP perwakilan untuk mengkonversi, dia masih diretas oleh bayi ini, bos, IP asli terakhir ada di Huaxia, di. Kata Irene bersemangat, ketika dia menekan tombol terakhir nak, setelah komputer layar membeku, ekspresi Aileen langsung menjadi seru. Anjing. Liu juga memarahi, karena komputer telah menampilkan alamat IP asli dari tugas hadiah, tidak hanya di Huaxia, tetapi juga di dalam yurisdiksi kota center, untuk lebih spesifik, di Kabupaten Niu. Ini adalah Hotel Dinasti. Pada saat ini, ekspresi wajah Irene telah kembali normal, dan bahkan ada sedikit rasa dingin di matanya. Keluar dan lihat apa yang dilakukan dokter Si kita. Kata Liu. Eriner buru-buru mengganti layar, hanya untuk melihat dokter Si di ruangan lain meletakkan tablet di meja samping tempat tidur. Itu benar-benar dia. Liu mencibir di sudut mulutnya. Bos, apakah kamu ingin mendapatkannya? Tentu saja, Si, kalajengking beracun yang bermartabat, bahkan menerima tugas $500.000 AS, dan dia bahkan mendapatkannya di kepalaku, hehe. Liu berbalik dan menepuk kepala Irene, bangun, bersiap-siap untuk membunuh. Irene ditampar oleh mata Liu dan menggigit bibir bawahnya, berdiri dengan enggan, bos, jangan pukul bayi di masa depan. Mudah dirasakan. Off. Liu Ge terhibur oleh goblin ini. Bisakah kamu belajar dari kecantikan oriental, menjadi lebih pendiam, konservatif, dan lebih ramah? Bahkan jika kamu telanjang dan diletakkan di depanku, aku merasa seperti aku tidak bisa tutup mulut. Ternyata bos menyukai wanita yang sok. Pantas saja bayi itu bersamamu selama hampir 4 tahun. Kamu belum melakukan apapun pada bayi itu. Bayi itu mengira kamu tidak pandai dalam hal itu. Bayi itu akan belajar lebih banyak di masa depan. Irene berbicara, dari lemari. Dia mengeluarkan satu set jaket kulit ketat, dan mengganti pakaiannya di depan Liu. Baju tidur tule meluncur ke bawah kulitnya yang halus, memperlihatkan area putih yang luas ke udara. Kecantikan barat memiliki tonjolan ke depan dan ke belakang yang lebih jelas, kaki panjang lurus yang lebih mempesona, dan lekukan berbentuk es yang lebih berlebihan. Yang semuanya membuat orang melihat pembuluh darah. Goblin, cepat pakai bajumu, kamu berani merayu bos, hati-hati aku akan mematahkan pantatmu. Oh, sayangku, cepatlah datang. Brengsek. Liu menginjak kakinya dan bergegas ke pintu, katakan padaku, di kamar mana Dr. Si berada. Bos, tunggu aku, bayinya akan berpakaian dengan cepat, ayo pergi bersama. Irene buru-buru mempercepat, setelah memakai pakaiannya, dia segera mengikuti. Jangan main-main, kalau tidak bosnya benar-benar marah, kamar yang mana? Tanya Liu. 903. Irene menjawab singkat, dan berinisiatif membukakan pintu untuk Liu. Keduanya berjalan keluar dari kamar satu demi satu, tetapi ketika keduanya keluar, mereka kebetulan melihat seorang wanita berpakaian seksi berjalan ke ruangan tertentu di ujung koridor. Liu dan Irene saling memandang dan segera mengikuti. Ketika dia tiba di pintu kamar 903, Liu memutar tangan kanannya dengan ringan, mengeluarkan jarum perak entah dari mana, dan menusukkannya ke lubang kunci. Ternyata Dr. Si sedang berbaring di tempat tidur barusan menunggu masuklah dengan tenang, dia seharusnya berada pada tingkat kewaspadaan terendah, kan? Bos, jika kamu melakukannya sendiri, bahkan jika dia tidak menemukan seorang wanita, aku yakin dia tidak akan mengetahuinya. Sama sekali. Irene mengangkat wajahnya yang cantik, bahkan jika dia berbicara dengan suara rendah, juga terlihat sangat menawan. Berhenti menyanjung. Liu tersenyum, dan kemudian tampak mendengarkan dengan seksama. Setengah menit kemudian, dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, suara pemukulan pegas yang sangat ringan segera datang dari kunci pintu. Liu dengan lembut mendorong pintu terbuka, hanya sepertiga dari pintu yang terbuka, dan keduanya bergegas masuk seperti kucing luwak. Kemudian, pintu itu diam-diam ditutup lagi. Ketika keduanya memasuki ruangan, mereka mendengar seorang wanita yang lembut dan manis. Paman, kamu luar biasa, dupa apa yang kamu pesan? Mengapa itu membuat orang merasa sangat panas setelah menciumnya? Suara wanita itu sangat lembut sehingga seolah-olah berubah menjadi air. Hei hei hei. Itu disebut dupa. Ketika kaisar kuno sedang bersenang-senang di harem, mereka suka menyalakan dupa semacam ini. Ini adalah suara Dr. Si. Ini adalah pertama kalinya Liu pergi ke rumah Yang. Dr. Si dan Dr. Harry sama-sama mengejarnya. Dia ingat suara orang ini dengan sangat jelas. Paman, kamu benar-benar jahat. Orang-orang di sini untuk melayanimu, mengapa kamu melakukan ini? Suara wanita itu berdering lagi, dan nadanya menjadi lebih manis. Kamu jalang tahu sial. Dr. Si berkata, aroma semacam ini baik untuk wanita dan afrodisiak untuk pria. Malam ini, hahaha. Pada saat yang sama, Liu Feng dan Irene juga mencium aroma. Segera setelah itu, mata Aileen menjadi sedikit berbeda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Liu, dan mendekat ke Liu. Engah. Liu mengangkat tangannya dan menusukkan jarum perak ke punggung Irene. Hanya efek dari jarum ini yang segera mengembalikan mata Irene menjadi jernih. Dan pada saat ini, suara kicauan ciuman terdengar di ruangan itu. Ini benar-benar terburu-buru, tapi sayangnya saudara Liu sedang tidak ingin menonton film laris.
Liu melangkah melewati pintu masuk, menjentikan tangan kanannya, dan 2 jarum perak ditembakkan. Gan. Pada saat ini, Dokter Si sedang menggerogoti seorang wanita seksi. Dokter ahli hanya mengenakan celana pendek. Sepertinya dia siap untuk pergi tidur dan bertarung. Pada saat ini, mereka berdua menegang di tempat tidur pada saat yang sama. Irene juga bergegas keluar, tanpa instruksi Liu, gadis yang besar menebas leher wanita itu dengan pisau melambai, dan kemudian wanita itu terlepas dari pelukan Dokter Si. Dokter Si, kita bertemu lagi. Liu masuk sambil tersenyum, menyapa Dokter Si, dan membawa tablet itu di meja samping tempat tidur. Ketika Dokter Si melihat Liu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berpura-pura terkejut dan bertanya, Tuan Liu, mengapa Anda datang terlambat? Apakah Anda tidak akan menemukan saya juga? Pada saat ini, Liu telah menemukan halaman hadiah lagi di tablet, dan bertanya sambil tersenyum. Dokter Si, bagaimana Anda bisa sampai ke platform gelap dunia bawah barat? Ah, apakah ini platform gelap? Saya juga tidak tahu, saya. Jangan berbaring di depan saya, platform gelap, orang biasa tidak memiliki izin untuk masuk. Dokter Si diam, dan bahkan jejak muncul di matanya yang suram. Liu terus bertanya, Anda tidak hanya memasuki platform gelap, tetapi juga menerima hadiah karena membunuh ingin saya. Dokter Si, apakah Anda ingin menjelaskan ini kepada saya? Dokter Si tetap diam, tetapi matanya tertuju pada berkedip sedikit. Aileen juga berbicara saat ini, Dokter Si, tepatnya, nama Anda seharusnya Si Gonzales, kan? Ketika dia mendengar nama Si Gonzales, Dokter Si akhirnya berhenti diam. Tidak, Si Gonzales adalah kakak laki-laki tertua saya, nama saya Si Gonzalves. Dokter Si berkata, ayah saya orang Huaxia, ibu saya orang Italia, kakak laki-laki saya mewarisi sedikit lebih banyak gen barat, tetapi saya mempertahankan penampilan oriental murni. Begitulah. Liu berkata sambil tersenyum, karena Anda telah berbicara, apa yang bisa Anda katakan? Saya mengerti mengapa Anda menargetkan keluarga Yang. Tapi mengapa Anda meracuni Yang Siren? Selain kerja sama Anda dengan Andi Lu, apakah Anda memiliki orang lain yang terlibat? Liu, mengapa aku harus memberitahumu? Si Gonçalves berkata dengan dingin, karena kamu tahu nama kakak laki-lakiku Si Gonzales, kamu seharusnya tidak menyerangku, kalau tidak. Tampar. Sebelum Si Gonçalves selesai berbicara, Irene melemparkan pelat logam bundar ke tempat tidur. Perintah rayuan jiwa dari dunia bawah. Pada saat ini, ekspresi ketakutan muncul di wajah Si Gonçalves, apakah kamu utusan hantu dunia bawah? Ini tidak mungkin. Dunia bawah adalah negara adidaya di dunia bawah tanah barat. Bagaimana bisa di kota center? Kamu tidak punya hak untuk bertanya tentang dunia bawah. Irene berkata dengan wajah dingin, jawab yang lama. Kata-kata Liu. Awalnya, Irene ingin memanggil Liu bos, tetapi dia dihentikan oleh pandangan dari Liu, yang juga menunjukkan bahwa ekstasi jiwa dunia bawah dilatih oleh Liu untuk diam-diam seperti Long Sword generasi kelima. Si Gonçalves mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dengan emosinya sendiri, dia berkata, saya bekerja sama dengan Andi Lu, dan Andi Lu bekerja sama dengan klub Gaosa Korea. Selama keluarga yang dihancurkan, saya bisa mendapatkan 30% dari properti dari keluarga Yang, dan Yang Siren. Yang Siren. Sudut. Mulut Liu mencibir, jadi, kamu punya penawar racun seperti Jiu Risen. Ya. Si Gonçalves berkata, yang lain berpikir bahwa setelah 9 hari, orang itu akan mati. Sebenarnya, itu adalah semacam mati suri dari tidur nyenyak, selama ada penawarnya, mati suri dapat menyelamatkan orang dalam 9 hari. Aku tidak punya banyak hobi lain, tapi aku tidak bisa tanpa wanita, terutama wanita cantik, jadi. Dimengerti, kamu bisa mati. Liu melambaikan tangannya dan menyela Si Gonçalves. Dan pada saat ini, Irene memiliki belati ekstra di tangannya. Jangan bunuh aku punya sesuatu yang penting untuk ditukar dengan hidupku. Ketika Si Gonçalves mengucapkan kata-kata ini, belati Eriner telah menusuk setengah inci di depan tenggorokannya, bahkan jika kata-katanya terlambat setengah detik, dia akan tetap mati. Bicaralah. Liu membuang kata itu dengan jelas. Wajah Si Gonçalves dipenuhi keringat saat ini, Taipan Minyak Amerika Robinson adalah dalang di balik layar, dan klub Gaosa Korea Selatan hanyalah pion Robinson. Liu, bahkan jika Anda memiliki ekstasi dunia bawah sebagai pendukung Anda bisa, mengalahkan Robinson. Seorang Taipan Minyak, kecuali Lord Yama dari dunia bawah yang menembak. Robinson, ternyata dia. Ekspresi Liu menjadi sedikit serius. Aku sudah mengatakan semua yang perlu aku katakan, biarkan aku pergi. Si Gonçalves melanjutkan, jika kamu tahu siapa kakak laki-laki tertuaku, kamu tidak boleh membunuhku, jika tidak, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi, itu kamu. Ekstasi. Teman-teman, di masa depan. Bunuh. Liu menyela Si Gonçalves lagi, dan melambaikan tangannya dengan dingin. Engah. Belati di tangan Irene menyeka, dan garis darah melesat di spray, mata Si Gonçalves penuh ketakutan, tetapi kemudian matanya mulai menyebar, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan plop. Tunggu. Sial, kau terlalu cepat.
Setelah Irene membunuh si Goncalves, Liu teringat sesuatu. Aku ingin bertanya padanya tentang hubungannya dengan Guo Fengren. Ah, bos, jangan khawatir. Sudah mulai menyelidiki pria bernama Guo, beri bayi itu sedikit lebih banyak waktu untuk menemukannya. Irene meyakinkan dengan dadanya yang menjulang. Liu. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah Irene selesai membunuh orang, dia hanya melakukan hal yang sangat normal, dan tersenyum dan membungkuk ke sisi Liu. Dibandingkan dengan sedingin es, mereka benar-benar berbeda. Liu berkata, ambil satu langkah pada satu waktu. Karena Anda dan Raja Hantu ada di sini, mari kita tinggal di Huaxia untuk saat ini. Mungkin Anda perlu melakukan sesuatu untuk melanggar aturan di masa depan. Bersambung.